Sebuah film yang disutradarai Oren Peli yang pernah laris di tahun 2007 yang menceritakan tentang seorang wanita yang diikuti iblis sejak kecil. Semua scene di film ini diambil melalui handycam sehingga film akan terasa lebih real atau yang biasa disebut found footage. Sebenarnya konten cerita film ini sudah pernah aku buat, namun karena beberapa alasan maka aku upload ulang untuk menceritakannya lebih jelas lagi. Di tahun 2006, Katie dan Micah menempati rumah baru. Katie adalah seorang mahasiswi jurusan bahasa Inggris dan Micah bekerja sebagai pialang saham. Malam pertama mereka tidur di rumah itu, terdengar suara benda jatuh gemerincing, tapi tidak ada yang menyadarinya. Di pagi hari, kunci rumah itu ditemukan Katie di lantai, padahal dia selalu menaruh kunci tersebut di meja, dekat dengan dompet Micah. Kemudian mereka menunggu seorang cenayang bernama Dr. Fredericks. Dia adalah seorang yang expert dalam hal gaib, yang menurutnya, hantu adalah arwah penasaran orang yang sudah meninggal. Sebelum menginvestigasi apa yang terjadi dengan Katie, cenayang itu menanyainya dengan beberapa hal, sampai Katie menceritakan bahwa dia sudah diganggu makhluk gaib sejak umur 8 tahun. Saat itu dia masih tinggal di rumah orang tuanya dan tidur bersama adiknya yang bernama Christy. Mereka berdua pernah melihat sesosok monster yang menyeramkan di bawah tempat tidur. Di rumah tersebut juga sempat terjadi kebakaran, tapi untungnya tidak ada korban. Berdasarkan cerita Katie dan setelah berkeliling rumah, Dr. Fredericks menganjurkan untuk tidak berkomunikasi dengan makhluk itu. Dia menyarankan menghubungi demonologis bernama Dr. Johan Everis. Dr. Fredericks menjelaskan bahwa bidangnya adalah tentang hantu dan arwah penasaran. Sedangkan yang satu ini adalah hal yang berbeda. Mereka merupakan entitas yang jahat dan Dr. Fredericks bukan orang yang tepat untuk membantu Katie. Dia lalu pamit pergi dan memberikan nomor telepon Dr. Everis. Katie tertarik untuk menelpon Dr. Johan Everis, namun Micah tidak menanggapinya dengan serius dan memutuskan akan memanggil Dr. Johan jika keadaan sudah parah. Sekitar jam 2 pagi, kamera menangkap video ketika pintu kamar bergerak membuka dan menutup. Di pagi hari, Micah mengecek video itu. Katie yang melihatnya menjadi takut, sedangkan Micah malah semakin penasaran dengan hal tak wajar seperti itu. Micah lalu mempelajari sebuah buku yang menjelaskan tentang iblis, sedangkan Katie mengingatkan untuk berhati-hati karena kemungkinan iblis ini sangat berbahaya. Sampai di malam kelima, mendekati jam 3 pagi, Katie tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Tak lama kemudian terdengar suara aneh di lantai bawah. Micah mengeceknya tetapi tak menemukan apapun. Di pagi hari, Micah menunjukkan rekaman suara sebelum Katie terbangun semalam. Terdengar suara aneh berbicara di dekat Katie. Micah yang semakin penasaran menyarankan untuk menggunakan papan Ouija, namun tak disetujui Katie. Menjelang tidur di malam ke-13, Micah malah menantang dan mengejek si iblis. Sekitar jam 3 pagi, ada suara berdebum yang menyebabkan Katie terbangun. Micah dan Katie menyalakan lampu dan mengecek keadaan sekeliling rumah. Tak ada apapun di sana selain lampu gantung yang bergoyang. Saat pagi hari, Micah mencoba berkomunikasi menggunakan perekam suara. Terungkap bahwa terdengar suara makhluk itu saat Micah mencoba menanyakan memakai papan Ouija. Ketika malam ke-15, Katie terbangun dari tidurnya, namun seperti dengan pikiran yang kosong. Dia berdiri di samping kasur dan mengamati Micah selama 2 jam, lalu pergi keluar kamar. Beberapa menit kemudian, Micah terbangun mencari Katie. Dia menemukan Katie yang sedang duduk termenung di sebuah ayunan di luar rumah. Micah mengajaknya masuk karena di sana dingin, tapi Katie menolak.
Mika berinisiatif untuk mengambilkan selimut. Tiba-tiba ada suara langkah kaki yang masuk ke kamarnya. Mika mengecek kamar itu, hanya ada TV yang tiba-tiba menyala. Saat membalikkan badan, Mika dikagetkan Katie yang mendadak sudah ada di belakangnya. Esok paginya Katie tak mengingat apapun tentang apa yang sudah terjadi semalam. Cerita berlanjut pada Mika yang membawa papan Ouija. Katie sangat marah dengan hal itu karena papan tersebut hanya akan memperparah keadaan. Mika akhirnya meninggalkan papan itu di meja dan pergi bersama Katie keluar rumah. A few minutes later. Kamera yang ditinggal di sana merekam pointer papan Ouija tersebut membentuk sebuah pesan yang tak jelas, lalu tiba-tiba muncul api dan terbakar. Besoknya, Katie melihat video hasil rekaman tersebut. Pesan di papan itu seperti menunjukkan nama seseorang, namun tak berhasil diungkap oleh Katie dan Mika. Katie menjadi sangat takut, kemudian berencana memanggil si dokter Johan Everest, tapi laki-laki Mika menolaknya. Di malam ke-17, Mika menabur bedak bayi di dekat tangga dan di luar kamar. Saat mereka tidur, terdengar suara aneh yang membuat mereka terbangun. Mereka mengecek keluar kamar dan menemukan jejak kaki bukan manusia yang mengarah ke loteng rumah. Mika mencoba masuk ke sana. Terdapat sebuah foto terbakar milik Katie saat masih kecil. Katie shock melihat foto itu. Sudah 15 tahun dia tak melihatnya sejak kebakaran di rumahnya dulu terjadi. Katie akhirnya menelpon si Dr. Johan Everest, tetapi dia sedang di luar kota. Sebagai alternatif, dia menelpon lagi si cenayang Dr. Fredericks dengan harapan dokter itu bisa menyelamatkan mereka. Di malam ke-18 saat hampir jam 4 subuh, lampu tangga tiba-tiba nyala dan mati. Mika terbangun untuk mengeceknya, namun saat akan berjalan, Katie dan Mika bergegas menuju pintu. Malah terdengar suara gedoran pintu semakin keras. Lalu mereka berdua mengecek keluar kamar. Banyak sekali gangguan terjadi. Mereka kemudian memutuskan kembali ke kasur dan beristirahat. Di pagi hari, Mika menemukan Katie yang stres duduk di sofa. Dia sangat takut dan sedih setelah mengalami banyak hal itu. Saat sarapan terdengar suara pukulan yang mengenai sebuah kaca. Ketika mengecek keadaan, terlihat bingkai foto Mika yang pecah. Anehnya lagi, terdapat goresan di kulit wajah Mika, padahal dia tidak memiliki luka tersebut. Tiba-tiba Katie terdiam, merasakan sesuatu sedang bernafas di dekatnya. What are you talking about? I don't know. I feel it breathing on me. Beberapa jam kemudian si cenayang datang, tapi belum sempat melakukan apapun, dokter itu merasakan energi negatif si iblis dan mengatakan kalau dirinya tidak diinginkan di sini. Kedatangannya hanya akan membuat makhluk itu marah. Dia meminta maaf dan harap bersabar menunggu dokter Johan datang. Saat malam ke-19, Katie sangat sedih dan menangis. Malam itu sesuatu masuk ke dalam selimut Katie. Lampu di tangga menyala dan terlihat sosok bayangan bergerak di pintu. Terdengar nafas makhluk itu yang membuat Katie terbangun. Bahkan di pagi harinya, Katie merasa sedang diawasi. Mika dan Katie kemudian membaca website yang menjelaskan bahwa di tahun 1960-an ada seorang wanita bernama Diane yang mengalami kejadian sama persis seperti Katie. Diane berakhir tewas setelah memanggil pengusir setan. Mengetahui hal itu, Mika tak ingin kekasihnya mengalami itu juga. Pada malam ke-20, Katie ditarik dari kasur menuju ke tempat gelap. Di sana Katie diserang oleh si iblis. Mika terbangun dan mengejar Katie. Untungnya bisa selamat. Saat pagi tiba, Mika menemukan sebuah gigitan di punggung Katie, lalu memutuskan pergi dari rumah itu dan menginap di hotel. Mobil sudah siap. Mika melihat Katie tidak merespon apapun dan mengamatinya sedang menggenggam salib sangat kuat sampai tangannya berdarah. Sesaat sebelum mereka pergi, ternyata Katie pindah ke tempat tidur.
Dia memaksa untuk tetap tinggal di rumah itu. Mika jadi bingung dan pergi dari kamar. Anehnya, Katie lalu berbicara dengan seseorang di sebelahnya yang tak terlihat. Di malam ke-21, Katie terbangun. Dia berdiri di samping kasur, memandangi Mika yang sedang tidur selama 2 jam, lalu turun ke lantai bawah. Beberapa saat kemudian, Katie berteriak memanggil Mika. Mika langsung berlari menolong Katie, namun tak lama kemudian gantian terdengar teriakan Mika yang kesakitan. Terekam, Katie yang kerasukan sedang berdiri di pintu dengan kaos berdarah-darah. Film ini diakhiri dengan sebuah catatan yang menjelaskan bahwa mayat Mika ditemukan polisi pada 11 Oktober 2006, sedangkan keberadaan Katie masih belum diketahui. Selesai. Yap, itu tadi ending versi pertama dari film ini, di mana si Katie yang tidak diketahui keberadaannya sudah pasti kabur. Kemudian karena panik, dia berlari dan tertabrak mobil yang dikendarai oleh seorang gadis Jepang yang nyambung dengan sequel Tokyo Night. Sedangkan ending versi kedua, Katie blunder saat dirasuki oleh si iblis. Bahkan ada versi ketiga di mana Katie hanya duduk di lantai seperti orang linglung hingga polisi datang dan menembak Katie yang sedang panik. Intinya pada semua ending ini Katie meninggal guys, lalu muncul di film Paranormal Activity lain dan berbuat jahat. Sebenarnya itu bisa disebut raga Katie yang sudah dikendalikan oleh iblis untuk mencapai sebuah tujuan. Pasti muncul pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Katie dihantui, dan bagaimana wujud iblis itu. Jangan khawatir, karena masih ada film sequelnya yang merupakan kelanjutan dari film ini. Silahkan cek di deskripsi untuk link film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Bye bye.